adik-adik, perkenalkan nama kakak Elmin Astuwaruhu dengan NIM 136221052 dari S1 Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah semester 3. Pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan dan memberikan contoh dari 5 contoh sikap baik dan 5 contoh sikap buruk yang patut adik tiru baik dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Langsung kita simak berikut ini ya. Baik, kita mulai dari sikap baik, yaitu contoh yang pertama, sikap ramah dan sopan. Dapat kita lihat dari gambar berikut ini bahwa salah satu sikap ramah dan sopan yaitu mencium tangan orang tua maupun guru. Dengan begitu, nanti itu salah satu yang dapat anak lakukan untuk menunjukkan dari sikap yang baik, yaitu sikap ramah dan sopan. Sikap ramah dan sopan tidak hanya dengan menyapa, menyalam ataupun dengan senyum, tapi bisa juga dengan mengucapkan terima kasih dan permisi. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran itu sangat penting yang ada di kita lihat dari animasi ini bahwa jika kita dapat berperilaku jujur dengan ataupun di sekolah maupun juga di luar sekolah, kita dapat mendapatkan penghargaan. Contohnya, adik-adik dapat jujur untuk belajar. Tentu saja adik akan mendapatkan buah dari hasil tersebut, yaitu dengan menerima prestasi penghargaan dari sekolah. Yang ketiga, sikap saling peduli. Dapat kita lihat di animasi berikut ini, salah satu contoh sikap saling peduli yaitu di saat kita melihat teman kita dalam keadaan sakit atau membutuhkan bantuan kita harus memberikan pertolongan selagi kita bisa. Jangan berpelit untuk memberikan pertolongan kepada teman, karena dengan begitu kita akan diterima dengan baik dalam lingkungan sekolah, dan kita juga bisa memberikan contoh untuk teman-teman yang masih kurang memberikan perhatian kepada teman-teman di sekitar kita. Gitu ya adik-adik. Yang keempat, sikap disiplin. Dapat kita lihat dari animasi ini bahwa anak-anak sangat membutuhkan kedisiplinan, di mana pada saat guru memberikan tugas atau PR, maka jika memang anak itu disiplin, maka dia akan mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu. Dengan begitu, pada saat guru menanyakan apakah sudah siap atau belum, tentu saja saya sudah siap bu, saya sudah siap bu. Ternyata memang itu yang dinamakan dari sikap disiplin. Jadi untuk adik-adik semua, sikap disiplin harus ditanamkan dalam diri kita sejak dari kecil. Jika nanti sudah besar, maka sikap disiplin akan terbawa-bawa dan membuat kita akan lebih enteng untuk mengerjakan segala sesuatu karena kita sudah terbiasa dari kecil. Jika adik-adik melakukan disiplin setiap hari, maka adik-adik dapat memahami konsep tanggung jawab dan memiliki kontrol diri yang lebih baik. Dan yang terakhir, menghargai keberagaman sosial. Tentunya adik-adik tahu semua bahwa di Indonesia ini agama tidak hanya satu ya adik-adik. Maka dengan itu, marilah membuat nilai-nilai keberagaman itu berarti dalam diri kita. Karena jangan saling membeda-bedakan satu sama lain, karena itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus saling mencintai, kita harus saling menyayangi, dan kita harus saling menghargai suku ras dari manapun itu. Dengan begitu maka terciptalah keamanan bagi kita semua. Itulah contoh-contoh dari 5 sikap baik yang perlu adik tiru ya. Baik, sekarang kita juga akan membahas 5 contoh sikap yang tidak baik yang tidak perlu adik tiru ya. Yang pertama, sikap kasar dan mengganggu. Tentu saja pada contoh animasi ini adik dapat bisa melihat bahwa salah satu contoh sikap kasar yaitu menggertak temannya. Tentunya berbicara dengan baik pada teman itu tentu saja hal yang sangat baik ya teman-teman. Tidak perlu harus menggertak teman, itu karena itu akan mengakibatkan teman kita akan menangis dan mengakibatkan mentalnya akan rusak. Yang kedua, sikap egois. Tentu saja sikap egois adalah sikap yang sering kita temukan di dalam lingkungan sekolah. Tentunya dengan sikap tersebut akan membuat kita dikucilkan oleh teman-teman sekitar, karena tidak akan ada yang tidak pernah membutuhkan teman-teman. Jadi untuk adik-adik semua, marilah membangun kerjasama yang baik dengan teman-teman semua, saling membantu, saling memperhatikan. Karena suatu saat kita akan membutuhkan teman, karena kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang ketiga, sikap menunda-nunda. Sikap menunda-nunda merupakan salah satu kebiasaan buruk yang sering kita temukan dalam permasalahan belajar. Dan begitu, dengan melihat animasi berikut ini, tentu saja adik melihat bahwa alat elektronik yang semakin canggih mengakibatkan turunnya dari konsentrasi siswa untuk belajar. Untuk itu, mari pergunakanlah alat itu dengan baik. Jangan semua waktu kita kuraskan untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, dan
Dengan itu, mari mempergunakanlah waktu itu dengan belajar dengan sebaik mungkin. Yang keempat, sikap menyalahkan orang lain. Dengan melihat animasi lucu ini, tentu saja kita bisa mengartikan bahwa sikap menyalahkan orang lain atau teman kita sendiri adalah salah satu sikap yang sangat buruk. Dan begitu, marilah membicarakan segala sesuatu itu dengan baik. Jangan saling menuduh dulu, cari tahu dari sumber masalah apa dulu. Jangan langsung menuduh. Dengan adanya bukti tertentu, maka kita berani bisa membicarakan dengan baik. Jangan ambil tangan atau melakukan hal tersebut dengan pikiran yang sedang panas. Yang terakhir, menghindari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab dalam arti ini contohnya seperti animasi berikut ini, yaitu mencari alasan untuk menghindari tugas atau kewajiban. Contohnya tidak berangkat ke sekolah, ataupun tidak ingin melakukan tugas, ataupun sekalipun menyontek punya teman. Itu salah satu hal yang perlu dijauhkan oleh adik-adik semua ya. Baik, itu saja 5 contoh sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang perlu ditiru maupun yang tidak perlu ditiru oleh adik-adik semua. Semoga adik-adik dapat mengerti dan selamat belajar. Bye-bye.